Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi kita, materi yang terbaru, yaitu pada kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka ini, materi kita di kelas 10 atau pada level E, yaitu pertama adalah mengungkap fakta alam secara objektif. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bagian materi kita, yaitu mengungkap fakta secara objektif. Yang pertama adalah menyimak laporan observasi secara kritis. Kemudian kedua, mengidentifikasi makna kata informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Kemudian yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Kemudian menulis laporan hasil observasi yang objektif, menyajikan laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel, mempresentasikan laporan hasil observasi, jurnal membaca, dan refleksi. Itulah materi-materi kita yang akan kita pelajari dalam pokok bahasan atau tema atau permasalahan mengungkap fakta alam secara objektif. Laporan observasi itu apa? Laporan hasil observasi adalah teks yang mengungkapkan fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Inilah yang dinamakan laporan hasil observasi. Jadi dimulai dengan pengamatan, kemudian melaporkan hasilnya. Kemudian ciri-ciri laporan hasil observasi itu apa? Ciri-ciri laporan hasil observasi, cirinya yang pertama, disusun secara sistematis, penjelasan dari sudut pandang keilmuan, kemudian berisi pembahasan objek atau situasi tertentu, atau informasi yang diberikan sesuai dengan data yang didapat selama observasi atau selama melakukan pengamatan. Kemudian terdapat perincian bagian suatu objek. Nah ini, jadi ada rinciannya bagian-bagian objek yang diamati tadi. Kemudian teks disusun dengan bahasa yang baku dan jelas. Ini yang perlu dipahami atau perlu dicermati bahwa itu adalah hasil observasi. Kemudian kalau dilihat dari strukturnya bagaimana? Struktur laporan hasil observasi ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat atau simpulan. Itulah struktur dari laporan hasil observasi. Kemudian kalau kita presentasikan secara ilmiah, nah, ini kalau kita nanti membuat suatu makalahnya, nah, ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian baru simpulan. Nah, simpulan ini adalah merupakan apa yang
diuraikan tadi, kemudian disimbolkan. Kemudian, kalau kita akan melaporkan hasil observasi tadi, tentunya kita membuat tag. Tag hasil kita mengobservasi tadi dinamakan tag eksplanasi, yaitu tag yang sifatnya bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Jadi yang kita amati tadi bisa berupa alam atau mungkin bisa sosial. Ini yang perlu kalian pahami. Kemudian kalau kita membuat struktur tag eksplanasi tadi, ini mengacu pada tadi, yaitu laporan hasil observasi tadi, yaitu yang pertama adalah identifikasi fenomena. Jadi fenomena atau kejadian apa yang ada di lingkungan kita, lingkungan sosial maupun alam. Itu kita identifikasi, kita pilah-pilah. Kemudian penggambaran ringkasan kejadian. Rinciannya bagaimana? Rinciannya apa? Ini harus kita sampaikan. Kemudian ulasan. Ulasan ini berupa komentar atau penilaian terhadap fenomena yang kita jelaskan. Kemudian nanti pada bagian kita menjelaskan tadi, tentunya kita menemui adanya suatu kata-kata tertentu. Nah, ini kata-kata tertentu inilah yang nanti menjadi bahan kita dalam mengartikan suatu kata. Tentunya dalam membahas berkaitan dengan arti kata, kita akan berhadapan dengan makna. Jadi makna sebuah kata yang disampaikan dalam teks tadi, teks eksplanasi dalam bentuk teks tadi eksplanasi. Makna itu apa? Makna adalah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa, sehingga dapat saling mengerti. Jadi inilah yang dinamakan makna. Jadi merupakan kesepakatan. Kemudian kalau kita rinci lagi makna ini, ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif, makna yang masih merujuk pada acuan dasarnya dengan konvensi yang telah disepakati. Bila kita membahas tentang misalnya kursi begitu, maka kursi secara denotatif, makna yang kita ungkapkan yaitu suatu benda sebagai tempat duduk. Tapi kalau itu kita bawa ke ranah atau ke bagian konotatif, maka maknanya akan bersifat tambahan. Ia menduduki kursi DPR. Jadi kursi di situ sudah tidak bermakna denotatif lagi, tapi sudah bermakna konotatif, yang artinya adalah jabatan. Jadi kursi yang pertama ini bisa bermakna sebagai tempat duduk, ini mengacu pada kesepakatan kita. Kemudian konotatif ini makna yang bersifat tambahan. Kemudian ada juga yang namanya makna istilah. Jadi istilah ini muncul setelah nanti kita mengambil kata mungkin dari bahasa lain atau mungkin dari bentuk lain atau mungkin yang belum ada di dalam bahasa kita. Jadi makna istilah adalah kata atau frase yang dipakai sebagai nama atau lambang atau dengan cermat menggunakan makna konsep
proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Misalnya kita akan membahas tentang teksnya itu tentang masalah biologi, misalnya berkaitan dengan hewan misalnya. Nah, ini ada istilah abdomen, habitat atau membran. Nah, ini makna-makna tersebut dikatakan nanti kalau diterapkan di dalam kalimat akan menjadi makna istilah, yaitu istilah bidang biologi. Kemudian tentunya dalam kita memakai makna istilah tadi, jadi kata yang diterapkan dalam bidang tertentu akan memunculkan makna istilah. Ya, makna ini akan berarti kalau sudah diterapkan dalam kalimat. Nah, biasanya yang sering dipakai ini adalah namanya kalimat definisi. Kalimat definisi ini kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Contohnya di pokok pembahasan kita, di materi kita, ada istilah tadi, istilah belalang anggrek atau mungkin Hymenopus coronatus. Ini kalau ilmiah kata istilahnya atau bentuk latinnya adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kalau kita telusuri lagi sebetulnya apa sih yang dinamakan kalimat definisi itu? Kalimat definisi ini memiliki ciri yang pertama, menggambarkan sifat atau ciri suatu objek, menjelaskan sesuatu atau sebuah aktivitas yang dilakukan oleh objek, menggunakan kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Misalnya, rongga itu memperkuat suara dihasilkan oleh getaran timbal. Nah, ini yang dinamakan tadi kalimat definisi. Mungkin begitu pada pertemuan yang pertama. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi dengan berkaitan dengan makna, berkaitan dengan kalimat, berkaitan dengan imbuhan dan kedepannya. Begitu kegiatan kita. Mungkin masih ada yang belum jelas, dapat bertanya di berbagai media yang dapat kita pakai, bisa di bawah YouTube atau mungkin di WA atau di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku malah nggo jaket jane mau cocok jaket ya.